Bab 1781, Perubahan Luar Biasa. Star Moon Kingdom, Zero Wing City. Ketika Si Feng memasuki aula lantai pertama aula persekutuan, ia memperhatikan bahwa aula utama penuh sesak dengan anggota persekutuan baik dengan bersemangat mengambil pencarian atau menukar barang dari Guild Warehouse. Dengan pandangan sekilas, dia menyadari bahwa para pemain yang ada di dalam aula semuanya level 51 ke atas. Beberapa pemain tier 2 yang memakai lambang anggota inti Zero Wing sedang membentuk tim guild untuk menyerang tim Dungeons. Seluruh aula lantai pertama dipenuhi kemakmuran. Hal-hal di sini benar-benar berbeda dari sebelum dia pergi ke dunia kristal es. Setelah mengamati situasi di Guild Hall sebentar, Si Feng bergegas ke perusahaan perdagangan Candlelight. Saat ia berkuda melintasi jalan-jalan Zero Wing City dengan kereta kuda tingkat lanjut, ia memperhatikan bahwa ada lebih banyak pemain di kota itu daripada sebelumnya, terutama para pemain dagang. Selain itu, ia juga melihat cukup banyak pemain rekreasi mengenakan pakaian virtual yang dirancang dan dibuat oleh perusahaan dunia nyata. Jelas bahwa para pemain mulai memperlakukan Zero Wing City sebagai tempat di mana mereka dapat menikmati hidup. Selain pemain pedagang dan pemain rekreasi, ada juga peningkatan pemain ahli di kota. Hanya dalam bidang penglihatannya saja sekarang, Si Feng sudah melihat beberapa lusin level 53 dan di atas pemain ahli dan bahkan 2 pemain tier 2 yang sangat langka. Ini adalah situasi yang tidak dapat ditemukan bahkan di kota beku. Namun, perubahan terbesar ke Zero Wing City adalah kereta kuda di jalanan. Konvoi gerbong sering melaju melewati Si Feng. Konvoi ini sebagian besar milik karavan pedagang NPC, yang kehadirannya juga mewakili kemakmuran sebuah kota. Dan semakin banyak karavan di dalam kota, semakin makmur kota itu. Setelah kemakmuran Zero Wing City mencapai tingkat tertentu, selama kota tersebut memenuhi persyaratan keselamatan tertentu, kota itu dapat dipromosikan dari kota dasar ke kota menengah. Menurut pendapat Si Feng, promosi Zero Wing City sudah dekat. Jika persekutuan ingin mempromosikan kota dasarnya ke kota menengah, kota itu membutuhkan popularitas yang cukup. Kehadiran pedagang NPC di jalan-jalan adalah tolok ukur yang baik untuk popularitas sebuah kota. Sesuatu yang telah ditemukan oleh berbagai guild besar di masa lalu setelah mengumpulkan informasi sampel dari beberapa kota guild. Biasanya, ketika setengah dari karavan pedagang yang ada di kota terdiri dari angkutan transportasi tingkat lanjut, kota dasar sudah memiliki popularitas yang cukup untuk menjadi kota menengah. Sementara itu, sekitar sepertiga dari gerbong milik pedagang yang ada di dalam Zero Wing City adalah gerbong angkutan lanjutan. Kota itu tidak jauh dari mencapai popularitas yang dibutuhkan. Kecepatan pengembangan Zero Wing City benar-benar melebihi harapan Si Feng. Bagaimana dengan Four Towers of Elements di Zero Wing City, sudah memenuhi persyaratan keamanan untuk menjadi kota menengah. Dengan kata lain, selama Zero Wing City mencapai popularitas yang cukup, itu bisa segera dipromosikan ke kota menengah. Akan lebih bagus jika Silverwing Town dan Lost Town bisa dipromosikan secepatnya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan sedih saat dia melihat jalan-jalan melalui jendela gerbongnya. Menjadi kota kerajaan pertama Star Moon Kingdom memberi Zero Wing City keuntungan besar. Dengan manfaat tambahan dari konstruksi defensif canggih seperti Four Towers of Elements, pada dasarnya mustahil untuk menghentikan Zero Wing City berkembang dengan cepat. Di sisi lain, Silverwing Town dan Lost Town, yang keduanya terletak di peta netral, tidak memiliki keuntungan seperti itu. Setelah mengendarai kereta kuda selama sekitar 10 menit, Si Feng tiba di depan Candlelight Trading Firm, yang semeriah sebelumnya. Cukup banyak pemain gaya hidup yang berbaris di satu sisi toko menunggu untuk mendaftar untuk bergabung dengan Candlelight. Pemimpin persekutuan, kamu kembali. Melancholic Smile, yang saat ini sibuk menangani prosedur rekrutmen di aula lantai 2, sangat terkejut melihat Si Feng. Bagaimana situasi di Zero Wing City dan Candlelight sekarang? Si Feng bertanya ketika dia melihat Melancholic Smile mendekatinya. Ketika dia melihat insignia pemalsu tuan menempel di dadanya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, bertanya, kamu sudah dipromosikan menjadi guru? Aku menjadi Master Forger baru kemarin. Itu semua berkat bahan langka yang kamu miliki Solitary Nine dan yang lainnya berikan. Materi itu memungkinkan aku melakukan banyak percobaan. Pada akhirnya, aku berhasil membuat peralatan yang sama sekali baru, kata Melancholic Smile. Namun, terlepas dari kata-katanya yang sederhana, senyum Melancholic masih merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Lagi pula, ambang batas guru sangat besar untuk dilewati. Pada titik ini, bertenton pemain gaya hidup masih terjebak pada peringkat mahir, tidak jauh dari membuat item baru. Karena kamu sudah dipromosikan menjadi Master Forger, aku akan menyerahkan desain ini kepadamu, kata Si Feng, mengeluarkan beberapa desain dari tasnya. Dia telah memperoleh desain ini dari Snow Ruin. Salah satu dari desain ini adalah untuk Blade Sockham's Dark Gold Weapon Blade level 50, satu untuk Armaguard Armor Lapis Baja level emas level 50. Dan satunya untuk jubah armor kain level Dark peringkat emas gelap. Setelah melihat lebih dekat pada desain ini, senyum Melancholic langsung jatuh linglung, tangannya mencengkeram desain untuk Sockham's Blade dan Armaguard peringkat Fine Gold dengan erat. Pemimpin persekutuan, bisakah aku benar-benar mempelajari ini? Tanyanya dengan penuh semangat. Jika ini hanya desain tempa peringkat rahasia perak, dia tidak akan memata-matai mereka. Namun,
Itu adalah cerita yang berbeda untuk desain peringkat level 50 Fine Gold dan Dark Gold karena menempa item dengan kualitas seperti itu membutuhkan teknik yang sama sekali berbeda dan pencocokan bahan yang tepat untuk melepaskan potensi penuh dari bahan yang digunakan. Singkatnya, peringkat senjata atau peralatan palsu ditentukan oleh kemampuan pemalsu untuk memanfaatkan bahan yang terlibat. Jika seorang pemalsu hanya mampu menempa senjata dan peralatan peringkat perunggu dan misterius besi, maka kemampuan mereka untuk mengeluarkan potensi bahan baku hanya pada tingkat yang belum sempurna. Senjata dan peralatan di peringkat Dark Gold, di sisi lain, dapat dianggap sebagai karya seni. Pada peringkat ini, pencocokan bahan praktis pada tingkat yang sempurna. Sementara itu, jika pemain ingin membuat karya seni mereka sendiri, mereka harus terus belajar level 50 plus Fine Gold dan Dark Gold peringkat desain tempa. Namun, desain peringkat seperti itu sangat langka dan sulit diperoleh. Sejauh ini, selain dari peringkat Fine Gold dan desain di atas dari kota suci Titan, Candlelight Trading Firm tidak memiliki desain peringkat tinggi lainnya. Tentu saja, jika Candlelight memiliki seorang penjahit yang telah mencapai peringkat master, maka desain jubah itu akan menjadi milik mereka, kata Si Feng, terkekeh. Situasi ini membuatnya sadar bahwa, selain dari berbagai bahan langka, ia juga bisa mendapatkan desain peringkat tinggi untuk pemain lifestyle dari Ice Crystal World. Bukan ide yang buruk untuk meminta Solitary Nine mentransfer beberapa desain tingkat tinggi yang mereka peroleh di Ice Crystal World. Terima kasih, pemimpin kelompok. Aku akan memastikan untuk menghasilkan senjata dan peralatan yang akan memuaskan kamu dengan sangat cepat. Melankolik Smile dipenuhi dengan kegembiraan saat ia menyimpan desain. Setelah itu, dia mulai melaporkan urusan Zero Wing saat ini kepada Si Feng. Berkat Zero Wing City dan Silver Wing Town, pengembangan Zero Wing semakin berkembang. Persekutuan telah memiliki lebih dari 240.000 anggota elit dan 7.000 anggota ahli. Angka-angka itu sudah bisa menyaingi persekutuan kelas 1. Dengan populasi pemain Zero Wing City telah melebihi 5 juta selama periode ini, hampir mendekati untuk mengejar White River City. Hanya biaya masuk yang dikumpulkan setiap hari memberikan penghasilan besar bagi persekutuan. Hanya, saat jumlah anggota geng meningkat, pengeluaran geng juga meningkat. Selain itu, anggota Zero Wing yang berkembang di kota Silver Wing terus-menerus disergap dan dilecehkan oleh kuil dewa jahat dan pemain kegelapan. Ini memaksa persekutuan untuk membangun struktur yang lebih defensif di kota Silver Wing, serta membayar kompensasi kepada anggota yang terbunuh dalam pertempuran. Saat ini, persekutuan pada dasarnya menginvestasikan setiap koin yang diperolehnya kembali ke dalam dirinya sendiri. Akibatnya, itu hampir tidak berjalan dengan benar sekarang. Namun, itu juga berkat Silver Wing Town bahwa Zero Wing mendapatkan panen berlimpah dari Primordial Divine Ruin. Persekutuan sekarang mengirim lebih banyak pemain ke reruntuhan. Setelah mendengar laporan Melancholic Smile, Si Feng, yang telah menyenggol otaknya atas koleksi peralatan Fire Resistance, sangat santai. Sekarang karena persekutuan memiliki begitu banyak ahli, memiliki sebagian dari mereka yang fokus secara khusus pada pengumpulan peralatan perlawanan kebakaran tidak akan menghambat operasi persekutuan. Paling tidak, itu tidak akan mempengaruhi perkembangan kekuatan utama. Sedangkan untuk pendanaan, itu tidak masalah sama sekali. Setelah itu, Si Feng mengosongkan bahan langka di dalam tasnya dan menumpuknya ke pegunungan mini di dalam gudang Candlelight. Melihat materi yang Si Feng keluarkan membuat senyum melankolis terdiam. Jumlah bahan jauh melebihi jumlah total yang dibawa kelompok Solitary Nine dalam 2 perjalanan. Dengan begitu banyak bahan langka, mereka bisa mendapatkan kekayaan hanya dengan menjual bahan langsung. Jika mereka mengubah bahan-bahan ini menjadi produk dan menjualnya, mereka akan mendapat lebih banyak lagi. Lagi pula, banyak dari bahan-bahan ini yang cocok untuk memproduksi senjata dan peralatan level 50 di peringkat rahasia perak dan di atasnya. Jika mereka membuat senjata dan peralatan ini dan menjualnya, mereka akan mendapatkan banyak uang. Benar, pemimpin persekutuan, aku punya item di sini yang dikirim pavilion rahasia. Awalnya, perwakilan pavilion rahasia menyatakan bahwa mereka harus menyerahkannya kepada kamu secara langsung. Namun, karena kamu tidak ada di sekitar, setelah mereka melakukan beberapa kunjungan, mereka akhirnya menyerah dan memberikannya kepada aku untuk diamankan, kata Melancholic Smile. Dia kemudian mengeluarkan kotak hadiah hitam pekat dari tasnya dan menyerahkannya kepada Si Feng. Item dari pavilion rahasia, setelah menerima kotak hadiah, Si Feng segera membukanya karena penasaran. Bab 1782, mengumpulkan dana. Ketika Si Feng mengetuk item itu, kotak hadiah yang indah terbuka perlahan. Di dalam kotak hadiah ada kartu emas yang sangat indah. Timbul pada kartu itu kata-kata kartu undangan lelang Secret Pavilion. Kartu undangan untuk pelelangan pavilion rahasia. Si Feng mengeluarkan kartu untuk memeriksa panel atributnya. Ini menarik. Direkam di panel atribut kartu adalah alamat untuk tempat lelang internal pavilion rahasia. Kartu itu juga berfungsi sebagai kartu pas elektronik yang memungkinkan masuk ke pelelangan. Sementara itu, kartu dapat memungkinkan hingga 5 orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Si Feng tahu dengan sangat jelas apa pelelangan internal yang diselenggarakan oleh Secret Pavilion. Lelang internal ini adalah pusat barang kelas tinggi. Selain itu, lelang tidak terbatas pada item yang ditemukan di domain dewa. Item dunia nyata yang bisa membantu perkembangan seseorang dalam game juga akan tersedia. Selama 2 tahun pertama setelah peluncuran domain God, bahkan pelelangan gelap-gelap arena pun tidak dapat dibandingkan dengan lelang internal pavilion rahasia.
Barang-barang epik merupakan hal biasa dalam lelang internal ini, tidak layak disebut. Lebih penting lagi, pelelangan akan mencakup item legendaris terfragmentasi dan petunjuk yang dapat mengarah ke item legendaris. Lelang internal juga menawarkan sejumlah besar barang. Kadang-kadang lelang internal akan berlangsung 2 hari karena begitu banyak barang yang dijual. Selama 1 hadir, mereka bisa menuai panen yang cukup. Bagi si Feng, pemilihan waktu lelang ini tidak bisa lebih sempurna. Saat ini ia membutuhkan banyak sekali peralatan fire resistance berkualitas tinggi, dan pavilion rahasia, yang menjangkau seluruh benua domain dewa. Pasti memiliki beberapa peralatan fire resistance untuk dijual. Membeli beberapa selama lelang ini akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Melihat tanggal pelelangan, dia memperhatikan bahwa itu akan diadakan dalam 4 hari. Dia masih punya waktu untuk bersiap. Kemudian, si Feng mengumpulkan Aqua Rose dan Snow Lembut untuk memberitahu mereka tentang undangan pavilion rahasia. Jika itu hanya pelelangan biasa, dia mungkin tidak akan repot-repot memberitahu keduanya, tapi ini adalah pelelangan internal pavilion rahasia. Banyak ahli domain dewa yang luar biasa akan hadir di sana karena tradisi lelang. Untuk mencegah negara adikuasa yang berpartisipasi memonopoli item final, tidak meninggalkan apapun untuk kekuatan lain. Pavilion rahasia akan mengadakan kompetisi untuk memutuskan berapa banyak item final yang dapat dibeli oleh masing-masing kekuatan. Tentu saja, seseorang dapat menolak untuk mengambil bagian dalam kompetisi, tetapi paling banyak mereka dibatasi hanya 2 atau 3 item final. Untuk menghindari kehilangan sesuatu yang berharga, berbagai kekuatan yang berpartisipasi akan menunjukkan upaya dalam kompetisi. Lagi pula, item final Secret Pavilion semuanya luar biasa. Tentu saja, tidak sembarang orang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Hanya anak berusia 25 tahun dan lebih muda yang bisa berpartisipasi. Jika monster tua diizinkan untuk mengambil bagian, maka kekuatan yang akan datang juga akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena itu, berbagai kekuatan biasanya membawa ahli luar biasa mereka ke pelelangan internal. Meskipun para ahli ini relatif tidak dikenal dalam domain dewa saat ini, mereka pasti akan menjadi tokoh terkenal di masa depan. Karena Aqua Rose dan Gentle Snow adalah wakil pemimpin persekutuan Zero Wing, yang terbaik adalah membiarkan mereka mengawasi para ahli yang sedang naik daun ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu jika para pakar yang akan datang ini akan menjadi musuh di masa depan. Ketika Aqua Rose melihat kartu undangan di tangan si Feng, dia menatap dengan mata lebar dan terkejut. Pemimpin persekutuan, kamu terlalu hebat. Kamu benar-benar menerima kartu undangan emas? Aku pernah mendengar bahwa Secret Pavilion hanya mendistribusikan 50 kartu emas kali ini. Aqua Rose berkata dengan kagum. Lelang internal The Secret Pavilion adalah acara akbar di dunia game virtual. Bahkan para veteran kelas 1 seperti Twilight Echo hanya akan menerima kartu undangan perak. Sementara itu, mereka yang memiliki kartu emas akan menikmati pinjaman besar-besaran dari Secret Pavilion, bahkan jika seseorang menghadiri acara dengan kantong kosong. Mereka dapat menggunakan kartu emas untuk membeli beberapa barang, membayar tagihan mereka beberapa hari kemudian. Ini memberikan keuntungan besar dalam pelelangan. Pavilion rahasia telah mendistribusikan kartu emas semacam itu untuk mencegah berbagai negara adikuasa dengan santai menawar barang-barang terakhir dan memenangkannya secara default atau dengan harga yang sangat rendah. Aqua Rose merasa sangat sulit untuk percaya bahwa si Feng telah benar-benar menerima kartu emas. Mereka hanya mengirim 50. Si Feng tidak bisa membantu tetapi melihat lagi pada kartu undangan. Selama kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah berpartisipasi dalam lelang internal pavilion rahasia manapun karena Shadow tidak memenuhi syarat untuk undangan. Dia hanya mendengar detail tentang pelelangan internal dari persekutuan lain. Dia tentu tidak mengharapkan pavilion rahasia untuk mengirim Zero Wing kartu undangan tingkat tinggi. Ketua pemimpin, bisakah aku membawa seorang teman ke pelelangan juga? Aqua Rose bertanya dengan ragu-ragu. Bergantung pada jenis kartu undangan yang diterima, pemain dapat membawa sejumlah orang bersama mereka. Kartu perunggu, kartu undangan yang paling umum, hanya diberikan entry untuk 2 orang, dan kartu perak diberikan entry untuk 3 orang. Hanya kartu emas yang diberikan entry untuk 5 orang. Yakin, bagaimanapun, kami memiliki banyak slot, jawab si Feng. Dia hanya bermaksud membawa Aqua Rose dan Snow Lembut ke pelelangan. Tidak ada orang lain yang berarti. Mereka hanya akan melihat sekilas berbagai ahli besar yang akan datang. Informasi ini hanya akan berguna untuk angka tingkat manajemen di Zero Wing. Membawa para pakar persekutuan tidak akan menguntungkan persekutuan. Sebaliknya, dia akan menyia-nyiakan waktu para pakar. Terima kasih, pemimpin persekutuan. Aqua Rose berkata dengan gembira. Si Feng, Aqua Rose, dan Gentle Snow menyepakati waktu tertentu untuk bertemu di venue lelang internal di dunia nyata. Sebelum ini, meskipun, si Feng menyuruh mereka berdua memimpin tim mereka sendiri untuk menyerang tim Dungeon spesifik untuk mendapatkan beberapa peralatan tahan api. Adapun si Feng, dia melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dana. Lelang internal The Secret Pavilion menggunakan 3 mata uang yang berbeda. Yang pertama sama dengan kredit, yang juga merupakan mata uang yang paling disukai dari berbagai negara adidaya. Yang kedua adalah koin dalam game, dan mata uang ketiga adalah Magic Crystals. Saat ini, Zero Wing sangat kekurangan kredit. Karenanya, itu hanya meninggalkan opsi pembayaran dengan koin dan kristal ajaib. Untungnya, Secret Pavilion lebih memilih Magic Crystals and Coins. Oleh karena itu, selama pelelangan, Magic Crystals and Coins akan memiliki prioritas di atas kredit.
Namun, si Feng tidak punya niat untuk membeli barang menggunakan kristal sihir karena tidak mudah diperoleh. Selain itu, Zero Wing saat ini membutuhkan lebih banyak magic crystal untuk mempertahankan operasinya dibandingkan dengan guild lainnya. Karenanya, dia harus bergantung pada koinnya. Si Feng telah menghabiskan 3 hari penuh terkurung di dalam salah satu kamar penempaan spesial Candlelight, terus-menerus memproduksi Advanced Mana Armor Kits. Bahkan pada tahap permainan ini, Advanced Mana Armor Kits masih sangat dicari. Tidak cukup hanya untuk memenuhi permintaan pasar. Namun, si Feng tidak punya banyak waktu untuk membuat kerajinan, jadi persediaan tidak bertambah. Sekarang, dia tidak hanya bisa menggunakan Advanced Mana Armor Kits ini untuk menghasilkan uang, tetapi dia juga bisa menggunakannya untuk meningkatkan kemahiran tempa. 100.000 poin kemahiran diperlukan untuk seorang Master Forger dasar untuk menjadi Master Forger menengah. Hanya setelah seorang Master Forger dasar memiliki kecakapan forging yang dibutuhkan dan menciptakan jumlah senjata atau peralatan yang diperlukan, mereka bisa menjadi Master Forger tingkat menengah. Memproduksi wayang perunggu dari perunggu dan kereta api neraka membutuhkan penempa master tingkat menengah. Antara Bronze Guardian Puppet dan Hell Chariot, lebih mudah untuk mendapatkan bahan dan tenaga yang diperlukan untuk membuat Hell Chariot. Jika Candlelight bisa menghasilkan Hell Chariot, itu akan sangat membantu Zero Wing. Selain si Feng, satu-satunya Master Forger dasar di perusahaan perdagangan cahaya lilin adalah senyum melankolis. Namun, ketika Melancholic Smile baru saja mencapai peringkat itu, dia akan membutuhkan waktu untuk menjadi Master Forger menengah. Kandidat terbaik untuk menjadi Forger menengah saat ini adalah si Feng sendiri. Sementara si Feng telah bekerja untuk memaksimalkan keuntungan koinnya, dia membuat senyum melankolik menjual beberapa bahan langka yang kurang penting yang mereka miliki dalam persediaan. Karena berbagai guild besar sangat ingin mendapatkan bahan langka ini, mereka bisa menjual dengan harga tinggi. Namun, berdasarkan tren pasar terbaru, si Feng bisa merasakan bahwa persekutuan ini berusaha untuk menyimpan dana mereka kemungkinan karena lelang pavilion rahasia mendatang. Beberapa guild bahkan menjual sumber daya strategis untuk mengumpulkan dana. Ini menyebabkan berbagai persekutuan besar di seluruh domain dewa merasakan kedatangan badai yang akan datang. Hanya persekutuan dan kekuatan kecil yang tetap tidak tahu tentang situasi ini. Beberapa kekuatan kecil bahkan merasa beruntung bahwa mereka dapat membeli beberapa barang yang biasanya tidak dapat mereka temukan. Setelah Advanced Mana Armor Kit dan bahan langka telah terjual, si Feng telah mendapatkan lebih dari 80.000 emas. Termasuk beberapa koin 0 sayap kota dan kota hutan batu dihasilkan, si Feng memiliki total 124.000 koin emas di tasnya. Ini pasti cukup untuk menginspirasi kekaguman di guild kelas 1. Ini sudah cukup. Setelah melihat pada waktu itu, si Feng memilih untuk keluar dan menuju ke pelelangan internal Pavilion Rahasia. Bab 1783, Lelang Pavilion Rahasia. Kota Tianyuan, Cabang Pavilion Rahasia. Kantor pusat cabang adalah gedung setinggi 181 lantai yang berdiri di distrik bisnis kota. Area yang ditempati bangunan ini dapat memuat stadion yang dapat menampung 100.000 orang. Itu adalah salah satu bangunan paling ikonik di seluruh kota. Itu juga tempat gamer yang tak terhitung jumlahnya ingin bekerja. Saat ini, orang yang lewat ingin tahu telah berkumpul di jalan di luar gedung. Ini karena hari ini, cabang Pavilion Rahasia, yang umumnya melihat sedikit lalu lintas, cukup ramai. Satu hovercar mewah satu demi satu meluncur berhenti sebelum pintu masuk gedung, dengan lebih dari 100 barisan. Kerumunan juga ternganga kaget ketika mereka melihat orang-orang yang turun dari hovercar ini. Bukankah Thousand Miles, wakil pemimpin persekutuan dari keajaiban guild tingkat pertama? Kenapa dia ada di Secret Pavilions Brand? Petik 2. Melihat, itu adalah Clint Rue, wakil pemimpin persekutuan dari 100 Flowers Pavilion kelas 1. Dia sangat cantik, bahkan 9 Kaisar Naga Phoenix Pavilion ada di sini. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Mengapa eselon atas dari begitu banyak persekutuan yang kuat datang ke cabang Pavilion Rahasia? Petik 2. Aku mengerti, Pavilion Rahasia harus mengadakan lelang internal hari ini. Lelang sangat bagus kali ini, begitu banyak persekutuan telah diundang. Petik 2. Aku mendapat merinding karena melihat begitu banyak VIP domain dewa. Akan sangat bagus jika aku bisa ikut lelang sekali saja. Kerumunan relatif akrab dengan orang-orang yang telah keluar dari hovercar mewah. Dunia game virtual telah memperkuat posisinya di masyarakat. Eselon atas Lodge Gaming Guild jauh lebih terkenal daripada penyanyi selebriti atau bintang film di kalangan masyarakat umum. Terlebih lagi, karena Guts Domain telah mendapatkan banyak popularitas di seluruh dunia, banyak orang mulai memperhatikan masalah-masalah dunia game virtual. Ketika kerumunan menyaksikan satu VIP Guild memasuki markas cabang Secret Pavilion demi satu, kekaguman dan kekaguman memenuhi hati mereka. Dalam hati, mereka berharap bahwa suatu hari, mereka, juga, dapat mengambil bagian dalam acara akbar ini daripada menjadi penonton yang diam. Benar saja, rumor itu benar. Pavilion Rahasia telah habis-habisan saat ini. Itu telah mengundang begitu banyak perusahaan besar. Thousand Miles, yang berdiri di sudut lobi utama kantor cabang, mengungkapkan senyum ketika dia melihat para VIP memasuki gedung. Komandan, jika itu benar, maka kita akan berada di tempat yang sempit. Berdasarkan investigasi kami, banyak perusahaan besar akan berpartisipasi. Aku khawatir perusahaan-perusahaan ini akan bersaing dengan kami untuk hal itu, kata seorang wanita cantik dengan pakaian one piece berwarna ungu gelap, mengerutkan kening.
Jika Si Feng hadir sekarang, bahkan dia tidak akan menebak kecantikan ini sebagai Silen Marech, wakil komandan Legion Penyucian Miracle. Dia jauh lebih menawan dan intelektual daripada penampilannya dalam permainan. Kami mungkin bukan pasangan yang cocok dalam hal kekuatan finansial, tetapi ketika menyangkut sumber daya di domain dewa, Miracle tidak perlu takut pada siapapun. Mereka tidak akan memenangkan item itu, kata Thousand Miles, tersenyum ketika dia melihat selusin perwakilan korporasi berbincang di lobi. Lelang internal ini memang jauh lebih megah dari sebelumnya. Biasanya, perusahaan besar yang tidak terkait dengan dunia game virtual tidak muncul. Bahkan lelang kegelapan pun tidak bisa memikat perwakilan ini. Sementara berbagai VIP di lobi yang brilian mengobrol, sekelompok 5 memasuki gedung. Kelompok itu terdiri dari 4 wanita dan 1 pria, dan dibandingkan dengan peserta lain, pria itu tampak rata-rata di terbaik. Tidak ada yang akan menatapnya jika dia berjalan melewati, namun, 2 wanita di sampingnya segera menarik banyak perhatian. Salah satu dari wanita-wanita ini memancarkan perasaan dingin dan sakral, tubuhnya mirip dengan kesempurnaan itu sendiri. Sedangkan untuk wanita lain, dia berseri-seri dengan bentuk yang sangat indah. Senyum wanita-wanita ini begitu memesona sehingga orang lain secara tidak sadar tertarik. Para wanita ini tidak lain adalah Snow Lembut dan Aqua Rose, keduanya muncul seperti yang mereka lakukan di domain dewa. Namun, ketika Si Feng benar-benar bertemu keduanya secara langsung, dia sedikit terkejut. Meskipun ada banyak keindahan hebat di lobi, mereka tidak cocok untuk Gentle Snow dan Aqua Rose. Adapun 2 wanita lain dalam kelompok Si Feng, satu adalah asistennya, Liang Jing, sementara yang lain adalah teman yang disebut Aqua Rose. Namun pada kenyataannya, wanita ini adalah sepupu tua Aqua Rose, dan dia terlihat sangat mirip dengan Aqua Rose. Meskipun sepupu perempuan ini tidak secantik Aqua Rose, dia memancarkan perasaan dewasa dan bijaksana. Ada banyak guild di sini, Aqua Rose diam-diam berseru. Setelah melirik sekilas pada orang-orang di lobi, ia memperhatikan bahwa banyak yang menjadi selebritas di domain dewa. Ada juga beberapa perwakilan perusahaan. Kemampuan The Secret Pavilion cukup mengesankan, tambah Gentle Snow, sedikit kekaguman di matanya saat dia mengamati ruangan itu. Meskipun beberapa lelang di domain dewa dapat menarik beberapa perusahaan besar, lelang ini pasti tidak sesukses lelang internal pavilion rahasia. Setelah memperhatikan ruangan itu sejenak, Gentle Snow memperhatikan 6 perusahaan besar yang sering menjadi berita. Guild besar yang tak terhitung jumlahnya ingin bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar ini. Sayangnya, tidak satu pun dari persekutuan ini yang mendapatkan perhatian perusahaan-perusahaan ini. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan besar ini telah menganeksasi beberapa persekutuan besar di domain dewa, mengembangkan persekutuan mereka sendiri dengan cepat. Dibandingkan dengan Aqua Rose dan Snow Lembut, Liang Jing, yang berdiri di belakang Si Feng, benar-benar bingung. Dia hanya tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Baru pagi ini, Si Feng menyuruhnya menemaninya di penerbangan paling awal ke kota Tianyuan. Kemudian dia bertemu Aqua Rose dan Snow Lembut, terkejut dengan penampilan mereka. Dia tidak pernah benar-benar berharap Si Feng mengenal wanita-wanita cantik seperti itu. Dia telah bekerja sebagai kepala sekretaris ketua Big di Persiao selama 3 tahun sekarang, dan dia telah melihat banyak VIP sebelumnya. Berdasarkan temperamen Gentle Snow dan Aqua Rose, ia menyadari bahwa para wanita itu jauh dari biasa. Namun, setelah tiba di kantor pusat cabang pavilion rahasia, dia sangat heran. Meskipun dia jarang memperhatikan hal-hal mengenai dunia game virtual, dia tahu banyak tentang berbagai perusahaan besar dan perusahaan di seluruh dunia. Ini terutama berlaku untuk perusahaan. Dia telah melihat perwakilan lebih dari selusin perusahaan besar sejak dia memasuki gedung. Biasanya, perwakilan ini adalah VIP yang bahkan ketua Xiao tidak memenuhi syarat untuk bertemu, namun mereka telah berkumpul di satu lokasi untuk menghadiri acara yang juga dia hadiri. Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan untuk situasi seperti itu adalah dia pasti sedang bermimpi. Meskipun Si Feng adalah seorang ahli seni bela diri dan seseorang yang bahkan ketua Xiao harus perlakukan dengan penting, dia tidak layak disebut dibandingkan dengan perwakilan ini. Orang-orang ini hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Selain itu, satu-satunya hal yang dilakukan Si Feng, selain dari posisinya sebagai instruktur seni bela diri, adalah memainkan domain dewa. Sementara Gods Domain sangat populer, menurut pendapat Liang Jing, itu hanya permainan realitas virtual. Bahkan jika permainan realitas virtual cukup mengesankan, bagaimana mungkin itu bisa menarik perhatian perusahaan internasional yang kuat? Apa yang Liang Jing tidak tahu adalah bahwa domain Tuhan tidak seperti permainan realitas virtual di masa lalu. Gods Domain mampu memperpanjang rentang hidup para pemainnya. Jika seseorang merawat tubuh mereka dengan benar, adalah mungkin untuk memperpanjang umur mereka selama beberapa dekade dan abad. Karenanya, Gods Domain telah menarik perhatian banyak perusahaan untuk bersaing dalam permainan dan sumber dayanya yang terbatas. Sementara Liang Jing mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia pasti sedang bermimpi, seorang pria paruh baya yang sehat mengenakan jas dan dasi yang elegan mendekati kelompok Si Feng. Setelah memperhatikan pria paruh baya ini, banyak gubernur kelas 1 dan eselon atas tingkat super beralih ke menonton kelompok Si Feng. Sial, kenapa dia memilih Zero Wing? Nine Dragons Emperor mengertakkan giginya, hampir mematahkannya, saat dia melihat pria anggun ini berhenti di hadapan Si Feng. Sementara mata 9 naga kaisar berubah merah, lelaki paruh baya itu memperkenalkan dirinya pada kelompok Si Feng.
Halo, kamu harus menjadi perwakilan Zero Wing, bukan? Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku Lu Xingluo, perwakilan Starline Corporation. Bolehkah aku tahu jika kita dapat menemukan tempat yang tenang untuk obrolan yang tepat? Petik 2. Setelah lelaki itu memperkenalkan dirinya, beberapa eselon atas dari persekutuan besar, yang tidak mengenali wakilnya, tercengang. Bahkan Liang Jing, yang berdiri di belakang Si Feng, ternganga ketika dia mengetahui identitas pria paruh baya itu. Perusahaan Starline, itu adalah salah satu dari 50 perusahaan teratas di seluruh dunia. Bab 1784, Jiwa yang Pantang Menyerah. Starline Corporation mengincar Zero Wing? Tidak mungkin kan? Bukankah Starline menolak tawaran kemitraan dari persekutuan kelas super tinggi sebelumnya? Kenapa tiba-tiba mengarahkan perhatiannya pada Zero Wing? Petik 2. Jika ini benar, kita harus berhati-hati terhadap Zero Wing di masa depan. Perwakilan perusahaan dan eselon atas dari berbagai persekutuan di dalam aula berdiskusi di antara mereka dengan nada berbisik ketika mereka menyaksikan kelompok Lu Xingluo dan Si Feng memasuki ruang pribadi. Sementara itu, 9 naga kaisar, yang diam-diam menyaksikan proses ini dari sudut ruangan, mengerutkan kening dalam-dalam. Sebelumnya, dia telah mencari Starline Corporation untuk kemitraan tetapi ditolak langsung. Dia bahkan tidak berhasil bertemu dengan perwakilan perusahaan seperti Lu Xingluo. Starline Corporation adalah salah satu perusahaan besar yang telah berinvestasi di domain dewa sejak awal. Tidak seperti perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam perjuangan setelah permainan telah mendapatkan ketenaran global. Karenanya, Starline Corporation telah memiliki dasar yang kuat dalam Gods Domain, sedemikian rupa sehingga bahkan berbagai negara adidaya sangat mengkhawatirkan korporasi tersebut. Jika Zero Wing benar-benar bermitra dengan Starline Corporation, maka ia akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit berurusan dengan Zero Wing di masa depan. Paman Yuan, menurutmu ini semua tentang apa? Apakah Starline Corporation benar-benar mencoba bermitra dengan Zero Wing? Purple Jade, yang mengenakan gaun putih, bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat kelompok Si Feng memasuki ruang pribadi. Aku tidak yakin. Dari yang aku tahu, Starline Corporation tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencari kemitraan dengan guild sebelumnya. Bisakah Zero Wing masih memiliki beberapa rahasia yang tidak kita sadari? Yuan Tixin menjawab, menggelengkan kepalanya. Dia juga sangat bingung dengan situasi ini. Bahkan pavilion rahasia ingin berkolaborasi dengan Starline Corporation, yang memiliki sejumlah besar sumber daya energi, terutama energi tingkat tinggi yang sangat langka. Jika Secret Pavilion bisa mendapatkan energi tingkat tinggi yang cukup, itu akan mampu membina lebih banyak ahli daripada sebelumnya. Ini juga alasan mengapa banyak guild dan super guild kelas 1 mencari kemitraan dengan Starline Corporation. Di dalam ruang pribadi yang luas, kedua belah pihak saat ini duduk di sofa kulit dan saling mengamati. Pada saat ini, Si Feng jujur terkejut bahwa Starline Corporation yang terkenal akan mendekati Zero Wing. Adapun Liang Jing, dia sudah hampir pingsan. Setelah keheningan bertahan selama beberapa saat, Lu Xingluo mengalihkan pandangannya ke sepupu Aquaros, mengungkapkan senyum lucu ketika dia berkata, Nona Mulinsha. Jiwa tanpa batasmu benar-benar ulet. Apakah kamu berpikir begitu, hanya karena kamu berhasil memasuki lelang internal pavilion rahasia kali ini, kamu akan dapat memperoleh hal itu dan menghindari kekalahan? Petik 2. Karena kata-kata Lu Xingluo, suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi tegang. Sementara itu, Si Feng dan Gentle Snow secara otomatis menoleh untuk melihat sepupu Aquaros, yang tetap diam selama ini. Dia seseorang dari Unyilding Soul. Snow lembut berkedip berulang kali, hatinya penuh kejutan saat dia melihat Mulinsha. Unyilding Soul adalah guild veteran tingkat tinggi. Pada puncaknya, itu lebih kuat daripada banyak super guild. Meskipun tidak menjadi berita utama selama beberapa tahun terakhir, itu masih jauh lebih kuat daripada pavilion Naga Phoenix saat ini. Dia merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa persekutuan tingkat tinggi seperti itu perlu mengandalkan Zero Wing untuk masuk ke pelelangan internal. Yang Gentle Snow tidak tahu adalah bahwa pavilion rahasia tidak mengirim undangan ke Unyilding Soul kali ini karena campur tangan Starline Corporation. Oleh karena itu, Mulinsha meminta bantuan kepada Aquaros. Alasan pertama untuk keputusannya adalah ikatan keluarganya dengan Aquaros. Alasan kedua adalah Aquaros berada di bawah pantang menyerah Soul dan Mulinsha selama masa mudanya. Karenanya, keduanya bisa dianggap sebagai teman baik juga. Adapun untuk mendapatkan bantuan Twilight Echo, guild kelas 1 itu menolak untuk berbagi slot partisipasinya dengan Mulinsha ketika dia bertanya. Tepat ketika Aquaros merasa terganggu dengan permintaan bantuan Mulinsha, Si Feng kebetulan mengungkapkan bahwa dia telah menerima undangan kartu undangan emas pada saat itu. Karena ada slot tambahan, Aquaros akhirnya meminta satu untuk sepupunya. Sementara itu, meskipun telah mendengar pertanyaan Lu Xingluo, Mulinsha tetap diam untuk waktu yang lama. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Lu Xingluo mengalihkan pandangannya ke Si Feng dan Snow lembut, yang mengenakan ekspresi bingung di wajah mereka. Sepertinya kamu tidak tahu tentang hal ini. Baiklah kalau begitu, aku akan menganggap ini sebagai Zero Wing yang tidak tahu dan mengabaikan pelanggaran kamu. Setelah itu, beritahu keamanan Secret Pavilion dan minta mereka mengantar nonamu keluar dari gedung. Sebagai kompensasi atas pemborosan slot partisipasi kamu, aku akan mengirim kamu 1 juta kredit nanti, kata Lu Xingluo. Dia kemudian mengirim pandangan terakhir pada Mulinsha sebelum berdiri untuk pergi. Atas kata-kata Lu Xingluo, Mulinsha jatuh dalam keputusasaan.
Dalam lelang internal pavilion rahasia, tidak ada yang memiliki wewenang untuk ikut campur dengan orang-orang yang dibawa oleh orang-orang undangan lainnya. Hanya orang-orang yang diundang yang diizinkan untuk mengirim teman mereka. Starline Corporation memiliki pengaruh besar baik dalam permainan dan di dunia nyata, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa pavilion rahasia tidak mengirim undangan ke Unyilding Soul kali ini. Jika bahkan entitas sekuat pavilion rahasia telah menyusut karena Starline Corporation, tidak perlu menyebutkan respon seperti apa yang akan dihasilkan oleh eksistensi kecil seperti Zero Wing. Sementara itu, Aquaros, yang duduk di sebelah si Feng, juga menjadi pucat pada pergantian peristiwa ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa tindakan mereka akan ditemukan. Mulingsha adalah sahabatnya. Namun, Aquaros juga berhutang budi pada Zero Wing. Terperangkap dalam dilema, dia bingung apa yang harus dilakukan. Tepat ketika pesta Lu Xingluo dibuat untuk pintu ruang tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. 1 juta kredit, kepala Lu benar-benar murah hati. Sayangnya, Zero Wing tidak dapat menerima kedermawanan ini. Karena tidak ada hal lain untuk didiskusikan, kami akan mengambil cuti terlebih dahulu. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan nada tenang, kata-kata itu tertanam dalam benak setiap orang yang hadir. Aquaros, Mulingsha, dan Liang Jing secara naluriah berbalik ke si Feng, pencetus kata-kata ini. Sementara itu, Gentle Snow mengungkapkan senyum pahit ketika dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, ekspresinya menyampaikan bahwa dia mengharapkan hasil ini. Namun, meskipun Snow Gentle memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, matanya bersinar dengan kegembiraan dan kegembiraan. Setelah semua, itu karena sikap si Feng inilah dia memilih untuk bergabung dengan Zero Wing saat itu. Meskipun Zero Wing telah tumbuh pesat, si Feng tetap sama seperti sebelumnya. Dia tidak mengubah prinsip-prinsipnya hanya karena dia sekarang memiliki lebih banyak tanggung jawab di atas piringnya. Meskipun keputusan si Feng tidak akan membawa masalah kecil bagi persekutuan, dia masih sangat mendukung keputusan ini. Pemimpin persekutuan, Aquaros sangat tersentuh saat dia melihat si Feng, yang saat ini mengenakan ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Sementara itu, mulut Liang Jing terbuka lebar. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini, dia tahu dengan sangat jelas betapa menakutkannya Starline Corporation. Jika si Feng secara terang-terangan menentang Lu Xingluo, perwakilan Starline, dia pasti akan menimbulkan bencana. Selain itu akan menjadi bencana yang bahkan bisa membuat Ketua Xiao putus asa. Lu Xingluo, yang baru saja tiba di pintu, tiba-tiba berhenti. Berpikir dia salah dengar, dia berbalik dan menatap si Feng, yang baru saja bangun dari sofa, dan bertanya, apakah ini berarti kamu menolak niat baikku? Meskipun Lu Xingluo telah berbicara dengan nada yang sangat lembut dan tenang, udara di dalam ruangan tampaknya telah membeku ketika dia selesai berbicara, suasananya menjadi agak menyesakan. Tekanan yang dia berikan dengan kata-katanya bahkan membuat Liang Jing bergidik. Lu Xingluo hanya orang biasa. Namun, di belakangnya adalah keberadaan yang monumental. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menghancurkan perusahaan seperti Big Dipper Group kapan saja. Aku telah mengambil kebaikanmu dalam hati. Namun, Zero Wing tidak membutuhkan orang luar untuk mengatakan apa yang seharusnya atau tidak boleh dilakukan, jawab si Feng dingin. Setelah selesai berbicara, dia memimpin Aquaros dan yang lainnya keluar dari ruang pribadi. Beberapa saat kemudian, hanya Lu Xingluo dan pria jangkung yang berdiri di sampingnya tetap di dalam ruang pribadi. Pemimpin persekutuan, apakah kamu membutuhkan kami untuk bertindak? Pria jangkung itu bertanya dengan tenang. Tidak, ini adalah wilayah pavilion rahasia. Kita tentu saja harus membiarkan pavilion rahasia menjadi yang mengambil tindakan. Pergi dan beritahu perwakilan pavilion rahasia sekarang. Katakan kepada mereka bahwa aku tidak ingin melihat Zero Wing dalam pelelangan ini. Lu Xingluo berkata, sambil mencibir ketika dia melihat sosok yang berangkat dari kelompok si Feng. Dimengerti, setelah mendengar kata-kata Lu Xingluo, pria jangkung itu segera meninggalkan ruang tunggu untuk memberitahu pavilion rahasia. Bab 1785, VIP emas. Di dalam aula lantai atas. Ketika kelompok si Feng keluar dari ruang pribadi, segera menarik perhatian berbagai kekuatan utama yang hadir. Hah, mereka keluar begitu cepat? Mungkinkah mereka sudah melakukan negosiasi? Kelompok Zero Wing telah memasuki ruang pribadi kurang dari 5 menit yang lalu. Semua orang tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu mereka pada perkembangan mendadak ini. Namun, sama seperti semua orang bertanya-tanya tentang hasil pembicaraan antara Zero Wing dan Starline Corporation. Seorang pria jangkung yang mengenakan setelan hitam berjalan keluar dari ruang pribadi juga. Ketika pria jangkung ini keluar dari ruang tunggu, dia mengirim cemoohan pada kelompok si Feng sebelum menuju ke Yuan Tixin, yang menghibur para perwakilan dari berbagai kekuatan besar yang hadir. Apa yang sedang terjadi? Apakah negosiasi gagal? Semua orang di ruangan itu kenal dengan pria jangkung ini. Lagi pula, dia adalah pengawal Lu Xingluo, yang juga menjadi asistennya. Sementara itu, ekspresi pengawal itu bukan apa yang akan dilakukan seseorang setelah negosiasi yang berhasil. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, lebih tepatnya. Dia lebih seperti mengejek kelompok Zero Wing. Berjalan di samping si Feng, Aquaros memperhatikan arah pengawal Lu Xingluo dan kulitnya menjadi gelap. Apakah mereka berencana menggunakan pavilion rahasia untuk berurusan dengan kita? Aquaros tidak bisa membantu mengerutkan kening dalam kekhawatiran ketika dia melihat pengawal semakin dekat. Dengan Yuan Tixin.
Starline Corporation telah mengandalkan pengaruhnya untuk menghentikan pavilion rahasia agar tidak mengirim undangan ke Unyil Dingso, persekutuan tingkat tinggi. Mendapatkan pavilion rahasia untuk menghapus Zero Wing dari lelang akan lebih mudah. Jika Zero Wing ketinggalan lelang internal ini, itu akan menderita kerugian besar. Tidak perlu panik, mari kita lihat bagaimana perkembangannya terlebih dahulu, kata Si Feng dengan tenang saat dia melihat pengawal Lu Xingluo. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita akan pergi begitu saja. Meskipun memang benar bahwa barang-barang yang dilelang oleh Secret Pavilion luar biasa, Zero Wing tidak begitu putus asa sehingga akan runtuh hanya karena tidak bisa mendapatkannya. Pada saat ini, Mu Lingxia berjalan ke Si Feng. Terima kasih, karena masalah aku menyebabkan Zero Wing memprovokasi Starline Corporation. Aku ingin menggunakan sebidang tanah di Dark Knight City sebagai kompensasi. Tanah itu atas nama aku dan terletak di dekat distrik pusat kota. Mu Lingxia berterima kasih pada Si Feng dengan tulus. Ketika dihadapkan dengan ancaman dan tekanan dari Starline Corporation, hanya sedikit yang mau membantu jiwa yang keras. Lagi pula, bahkan Twilight Echo, persekutuan veteran tingkat pertama yang memiliki hubungan dekat dengan Unyil Dingso, telah menyerah pada tirani Starline. Meskipun demikian, Zero Wing, sebuah guild yang secara praktis tidak memiliki hubungan dengan Unyil Dingso, sebenarnya berdiri untuk Starline for Unyil Dingso. Setelah mendengar kata-kata Mu Lingxia, Aqua Rose dan Gentle Snow berbalik tanpa sadar untuk melihatnya dengan terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Mu Lingxia akan menggunakan sebidang tanah yang berharga yang terletak di dalam ibu kota Kekaisaran Kegelapan Malam sebagai tanda terima kasih. Saat ini, perusahaan besar dan perusahaan di seluruh dunia berinvestasi dalam Guts Domain, meningkatkan harga tanah di kota-kota NPC besar sebagai hasilnya. Terutama di ibu kota kerajaan dan ibu kota kekaisaran. Sebidang tanah tanpa potensi tinggi masih akan menjual dengan harga mahal. Adapun mereka yang berpotensi tinggi, bahkan jika seseorang menawarkan puluhan ribu emas untuk membeli tanah seperti itu, tidak ada yang mau menjual. Si Feng merasa sulit untuk menolak kompensasi seperti itu. Ibu kota Kekaisaran Kegelapan Malam memiliki populasi pemain lebih dari 10 juta. Jika dia bisa mendirikan Candlelight Trading Firm di sebidang tanah ini, perusahaan perdagangan akan mendapatkan akses ke semua pemain ini. Pada saat itu, pendapatan Candlelight pasti akan meningkat dengan margin yang signifikan. Oleh karena itu, Si Feng akhirnya menerima tawaran Mu Lingxia. Sementara itu, di lokasi Yuan Tixin, pengawal Lu Xingluo telah tiba sebelum Yuan Tixin dan menyampaikan kata-kata majikannya kepadanya. Setelah menerima permintaan yang tidak masuk akal ini, Yuan Tixin terdiam. Dia tidak bisa mengetahui apa yang telah dilakukan Zero Wing untuk membuat Lu Xingluo marah sebanyak ini. Aku harap pavilion rahasia dapat membuat keputusan segera. Starline Corporation tidak suka harus menunggu, kata pengawal Lu Xingluo dengan nada acuh tak acuh. Menurutnya, tidak perlu mempertimbangkan keputusan ini sama sekali. Starline Corporation sepenuhnya keluar dari Liga Zero Wing. Adalah kepentingan terbaik pavilion rahasia untuk mengikuti tuntutan Starline Corporation dan menghapus Zero Wing dari pelelangan. Orang-orang terdekat yang mendengar kata-kata pengawal itu sejenak tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zero Wing akan sangat berani untuk benar-benar memprovokasi Starline Corporation. Zero Wing benar-benar melebih-lebihkan diri untuk melawan Starline Corporation. Ketika 9 naga kaisar menerima berita ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Zero Wing akan mendapatkan dukungan Starline Corporation. Jika itu terjadi, kemungkinan besar dia akan hancur. Bagaimanapun, Phoenix Rain secara tidak langsung akan mendapatkan penolong yang kuat dalam perjuangan untuk menjadi Master Pavilion besar. Namun, sekarang Zero Wing telah memprovokasi Starline Corporation, tidak hanya hasil ini tidak memberikan sedikit pun bantuan kepada Phoenix Rain, tetapi juga menjadi hambatan besar baginya untuk menjadi Master Pavilion besar. Lagi pula, tetua guild harus memperhitungkan Starline Corporation ketika mempertimbangkan Phoenix Rain untuk posisi itu. Sementara itu, ketika berbagai kekuatan utama yang menghadiri pelelangan menerima berita tentang masalah ini, mereka juga sama terkejutnya. Kebodohan Zero Wing telah melampaui imajinasi mereka. Persekutuan sebenarnya telah memprovokasi Starline Corporation untuk orang luar yang tidak dikenal. Starline Corporation memiliki banyak energi tingkat tinggi, yang coba dibeli oleh banyak negara adikuasa tanpa hasil. Sekarang Zero Wing telah menjadi duri di sisi korporasi, banyak negara adidaya mungkin akan mendorong Zero Wing untuk menjilat Starline. Pada saat itu, bahkan jika mereka gagal menjalin kemitraan dengan korporasi, mereka masih harus dapat membeli beberapa energi tingkat tinggi untuk memperkuat serikat mereka sendiri. Sial, pavilion rahasia kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan dari Starline Corporation. Petik 2. Nol Wing sungguh menyedihkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya guild di salah satu lelang internal pavilion rahasia, itu sudah akan dikejar sebelum bahkan dapat mengambil bagian dalam pelelangan yang sebenarnya. Petik 2. Perwakilan dari berbagai negara adidaya memandangi kelompok Si Feng dengan iba. Paman Yuan, Purple jadi sekarat karena penasaran saat dia menatap Yuan Tixin, yang tetap diam selama ini. Yuan Tixin adalah tuan rumah untuk lelang ini. Semua hal yang berkaitan dengan cabang pavilion rahasia ini saat ini berada di bawah manajemennya. Dalam kondisi normal, Secret Pavilion pasti akan menghapus Zero Wing dari lokasi tanpa ragu, untuk menjilat Starline Corporation. Bagaimanapun, tidak ada perbandingan antara keduanya. Apa itu? Aku hanya meminta agar orang-orang Zero Wing dikeluarkan dari tempat lelang.
Apakah ini masalah yang sulit untuk kamu selesaikan? Pengawal Lu Xingluo menuntut dengan kesal saat dia melihat Yuan Tixin yang tidak responsif. Ini memang sangat sulit, karena aku tidak memiliki wewenang ini. Meskipun aku adalah tuan rumah untuk pelelangan kali ini, Zero Wing sama seperti Starline Corporation dan adalah VIP yang diundang dengan kartu emas. Yuan Tixin menjelaskan setelah menarik napas panjang.